kelas. Ya nggak udah ikutan ya. Jadi ini udah yang ketiga kali berturut-turut karena teman-teman mau belajar ya. Ini saya gini loh, kenalin, nama saya Sherika. Saya ibu rumah tangga, umur 40 tahun, punya seorang anak. Jadi teman-teman di sini saya anggap aja semua sama sekali gaptek ya. Siapa yang gaptek? Gaptek. Karena gini loh, saya kan sebenarnya dari gaptek juga. Dari sebenarnya saya itu benar-benar cari tahu sendiri, nggak belajar, maksudnya cara buat edit-editnya gimana. Itu pertama kali itu sampai Pak Niko bilang, ini kamu desainnya, editnya itu jelek banget loh, gitu loh. Waktu dulu ya, berapa tahun ya, 2 tahun lalu atau tahun lalu gitu ya. Jadi saya pikir oke, orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa, gitu ya. Saya cari dong di Google, sebenarnya sangat-sangat bisa ya kalau kita mau belajar. Cari di Google cara main TikTok untuk pemula, atau cara buat konten, atau cara edit apa aja gitulah. Kita pasti ketemu. Mungkin teman-teman belum tahu caranya aja. Jadi saya anggap saya ini benar-benar gaptek ya. Saya jadi pemula, asli pemula. Kalau yang udah pintar ya udah. Nanti kita belajar yang mungkin ide kontennya, closingnya dan sebagainya. Tapi kalau ini saya benar-benar ngajar itu dari yang asli, nggak tahu apa-apa ya. Jadi teman-teman yang baru download TikTok siapa? Yang baru aja. Nah ini banyak kan. Jadi saya benar-benar yang dari asli, dari pemula aja gitu ya. Jadi teman-teman semua bisa belajar. Nah ini sebenarnya kan 3 kali disuruh ke sini. Jadi saya pikir Senin nanti ada Zoom di Zoom nasional AFC yang jam 7 itu, teman-teman tahu kan? Ya, nanti ikut lagi. Jadi di sana saya nggak terlalu untuk yang pemula-pemula kali, tapi saya fokus ke ide kontennya. Jadi pada bingung mau posting apa, kontennya yang gimana itu saya jelasin di sana di Zoom-nya jam Senin 4 Maret jam 7. Jadi teman-teman nanti masuk ke link itu link sama passwordnya udah tahu ya, yang AFC itu ya, AFC itu. Nah nanti di share lagi bannernya. Oke, itunya mana? Oke, yang minggu lalu yang tidak datang. Minggu lalu yang tidak datang. Banyak orang baru. Oke, yang belum join AFC mana? Yang belum join. Oke, yang pertama kali kesini siapa? Nah, banyak juga ya. Jadi gini loh, saya kan mesti tahu yang datang itu gimana, terus saya tahu mau bawainnya gimana. Jadi teman-teman pertama mesti tahu dulu background saya. Jadi saya jelasin sekilas. Yang minggu lalu itu udah tahu mengenai saya ya, tapi saya jelaskan sedikit kenapa orang-orang seperti saya saja bisa buat konten, bisa closing, bisa jalanin AFC. Jadi background saya itu seperti ini. Ekspor, saya tuh ada bisnis keluarga ekspor barang. Jadi waktu SMA tamat itu langsung saya kerja, nggak ada latihan, nggak ada apa-apa. Pokoknya tamat SMA saya langsung disuruh udah kerjain ini, nggak belajar sama sekali. Terus waktu itu kan saya orangnya tuh pemalu, terus kaku dan sebagainya. Pokoknya langsung waktu itu oke, kamu lanjutkan kerjaan ini, kamu udah tamat, kamu kerjain langsung. Nah itu, jadi kemudian saya juga ibu rumah tangga, jaga anak, yang masak dan ngurusin anak dan sebagainya. Terus saya juga just tip itu pas sebelum pandemi dan pandemi. Jadi teman-teman just tip itu kan ke luar negeri ya, misalnya ada yang mesen barang, saya cariin barangnya terus saya jual gitu. Pertama tuh iseng-iseng aja. Nah kemudian online shop, saya juga jual semua barang, boleh dibilang alat dapur, baju gym dan sebagainya. Yang pokoknya yang bisa saya jual. Jadi intinya saya mesti kasih tahu tuh teman-teman, semua background bisa kerjain ini, bukan cuman karyawan ibu rumah tangga aja, semua bisa kerjain ini. Jadi saya just tip dan online shop tuh sampai malam sampai subuh, jadi agak capek. Jadi saya putusin waktu itu ada yang ngajak AFC. Tapi teman-teman mesti tahu saya tuh dulu tuh gimana. Saya tuh pendiam, kaku, gak ada nyali, gak nyaman keramaian kayak begini tuh gak suka. Nah, apalagi dulu disuruh Zoom aja gak mau. Terus kalau ketemu orang, aduh udah kayaknya bisa mau ketemu orang ya, aduh kayaknya udah gak nyaman gitu loh. Saya tuh seperti itu, bukan seperti teman-teman di sini yang udah
kayak udah bisa kenal sekali tuh langsung kayak udah kenal lama banget gitu ya, ada yang seperti itu ya. Makanya saya bilang kalau di IFC ada orang-orang seperti itu yang bernyali aja itu udah bisa kerjain, apalagi orang-orang yang seperti saya ini yang punya semuanya ini bisa ngerjain aja itu berarti kerjaan ini sangat layak untuk dikerjakan. Kemudian tuh nggak suka perubahan tuh artinya saya tuh 24 jam maunya yang begini-begini aja. Jadi dulu tuh jaga anak, jual online shop kan nggak ada hubungan antar orang gitu ya, ketemu nggak ada. Jadi orang kalau pesen langsung kasih tahu nama, alamat, barang, udah saya kirim, nggak ada hubungan apa-apa. Itu yang saya mau waktu itu. Nah kemudian yang nggak berani keluar dari zona nyaman. Jadi saya jelasin dulu sekilas saya tuh seperti apa. Bayangin ya teman-teman, mungkin kalau misalnya teman-teman keluar jalan-jalan gitu ya, ke hotel lah misalnya, kita kan mesti telepon kayak misalnya minta handuk lah, pasti menelepon ke operator, bang atau kak, saya kamar sekian nomor berapa, misalnya kamar 305, saya mau minta handuk 1. Itu aja saya nggak ada nyali loh, bayangin kak. Itu jadi saya mesti kasih tahu teman-teman itu setingkat apa itu, maksudnya nyali aku itu seperti itu dulunya. Sampai mau telepon orang aja mesti latihan, terus habis telepon itu kayaknya aduh gak enak gitu loh, seperti itu. Jadi teman-teman di IFC itu merubah segalanya. Nah teman-teman di sini ini IFC dulu tuh saya tuh ketutup, diam kan teman-teman. Jadi nggak ngerti jaringan. Tapi di sini itu nggak bisa kerja sendiri. Kita tuh nggak bisa kerja sendiri. Jadi teman-teman tahu. Nah kemudian waktu itu saya mulai dari tabletop 1 orang aja. Jadi saya ajak teman yang paling dekat, member yang paling dekat. Oke, kita ketemu aja, ngomong apa aja bisa. Nggak mesti ngomong IFC aja. Pokoknya kita kumpul aja. Waktu itu 1, kemudian bawa satu lagi, kemudian jadi rame gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak ada teman di sini, nggak tahu cara ngajak dan sebagainya. Tapi teman, nanti member kita tuh bisa ngajak yang lain-lainnya lagi. Jadi nggak usah ragu, nggak ada teman. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau join member IFC ini bukan berarti kita punya banyak teman, punya banyak saudara, bakal banyak orang yang join. Enggak. Karena saudara dan teman itu paling susah diajak sebenarnya kan. Mereka itu mau lihat kita sukses dulu, pasti kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu di sini kalau yang dibilang nggak ada teman, pasti nggak bisa lah. Saya orang mau ngajak siapa gitu. Nah itu nanti saya ajarin cara buat konten. Jadi orang-orang yang baru yang kita nggak kenal pun bisa join. Itu sebenarnya lebih gampang diatur gitu loh. Kalau teman saudara mungkin maunya banyak terus curiganya banyak gitu loh, ya kan? Nah jadi teman-teman memang pasti curiga dan apanya banyak kita, tapi itu kita anggap aja normal. Bayangin aja kalau kita sendiri yang join ke orang, kadang kita tuh bisa merasa orang ini maunya apa sih, maunya untung aja atau gimana sih gitu ya. Jadi perasaan itu anggap positif aja. Nanti lama-lama kalau udah kenal, makanya kalau orang bilang kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Jadi teman-teman di sini itu pokoknya silaturahmi yang penting. Nah ini saya jelasin sekilas saja, untuk nanti saya jelasin cara closing dan sebagainya. Jadi ini yang paling penting ya, buang semua pikiran. Kalau teman-teman yang udah join di sini sama upline, kita mesti tahu nggak ada upline itu nggak bisa jalan di bisnis ini, ya. Meskipun kita mungkin hubungannya sama upline itu nggak terlalu baik, tapi kita boleh mikir kalau nggak ada upline tuh ya nggak ada bisnis ini. Terus kita upline itu penemu kita gitu loh. Kalau nggak ya nggak akan masuk ke IFC gitu. Terus beliau nih kalau upline ini jalan nggak jalan udah kita syukuri aja. Nah kalau downline ini kepotong ya. Oke, downline tuh orang yang percaya sama kita. Jadi misalnya dia tuh awalnya juga nggak percaya sama kita juga, kita bimbing sampai dia tuh benar-benar nyaman di kita ya. Terus jangan dipaksa. Ada kan kalau sama downline tuh kita maksa dia kerja gitu ya, maksa harus begini-begini, terus diperintah, terus dimarah-marah. Kan sebenarnya kan ini kan kerjaan yang bukan seperti bos dan bawahan ya. Kita mungkin ngomongnya cara ngomongnya aja gitu loh. Jadi downline, upline juga nyaman sama kita. Yang penting itu yang saya bilang tuh silaturahmi. Jadi sebelum mau belajar konten dan closing, ya udah kita buang dulu pikiran kayak gini ya. Ini kepotong semua. Bisa di
Jadi sebentar teman-teman, ini yang udah download TikTok, udah ya, Facebook, Instagram, Telegram teman-teman ada? Telegram itu yang hebatnya itu kalau misalnya kita sebelum orang-orang masuk, semua orang masuk, kita misalnya taruh konten dulu, kita tulis misalnya testimonial atau cara join atau apa, terus orangnya masuk 10 hari kemudian, itu kontennya masih ada, itu kelebihan Telegram. Jadi kita boleh download Telegram untuk misalnya nanti kita masukin dulu bahan-bahan ke sana, lalu kita undang orang-orang member-member kita untuk masuk ke grup itu. Jadi udah dari awal konten-konten itu tetap ada. Kalau misalnya WhatsApp grup kan orangnya masuk kan konten atasnya hilang kan. Nah itu bedanya. Jadi Telegram boleh dicoba. Kemudian WA status. Ini WA status ini saya yang boleh dibilang paling banyak closing. Awalnya tuh saya nggak mau posting WA, WhatsApp, nggak mau diposting. Jadi waktu itu saya pikir kan WhatsApp itu kan semua orang pasti yang kenal kita. Ngapain lagi? Maksudnya udah tahu kita loh. Pasti nggak mungkin joinnya melalui WhatsApp. Ternyata salah. Jadi yang saya lakukan tuh WhatsApp status saya tiap hari posting satu testimoni minimal. Terus kemudian promo apa yang ada di AFC tiap hari saya ulang. Promo, testimoni, kemudian konten kesehatan. Terus ada pokoknya yang saya fokuskan itu benar-benar testimonial di WhatsApp group ini. Jadi mungkin hari ini ada yang nggak lihat WhatsApp group, WhatsApp status kita, besok-besoknya dia lihat, oh ini ada nih saudara saya sakit apa gitu loh. Terus misalnya besok saya posting testimoni jantung lagi, oh ini ada mungkin ada kenalan saya juga sakit apa, kita bisa kasih tahu lewat WhatsApp status itu. Jadi kalau misalnya sehari posting sehari enggak, itu mungkin orang pikir ini nggak konsisten, udahlah saya nggak mau join dia gitu loh. Jadi WhatsApp status sangat penting. Kemudian offline teman-teman kan udah tahu, kalau offline ketemu orang langsung itu keharusan ya. Ini saya cepetin aja karena nanti saya ajarin cara-cara posting. Terus yang action 1, posting sharing ini nggak ada excuse gitu, nggak ada alasan, harus posting sharing setiap hari. Maksudnya jangan lagi baper, lagi males tidak posting, itu nggak boleh. Intinya nanti saya ajarin cara biar banyak ide konten mau posting apa, jadi nggak bingung hari ini posting apa, besok posting apa. Ada tuh kalau member tuh ya, dia tanya kemarin kan aku udah posting itu, nggak apa-apa, diulang aja. Kan kemarin orang yang nggak lihat juga banyak kan, kita posting ulang lagi berkala. Jadi misalnya seminggu lagi posting ya nggak apa-apa. Kalau testimonial hari ini testimonial jantung, minggu depan testimonial jantung lagi ya nggak apa-apa. Kan mungkin aja minggu lalu itu orangnya nggak lihat gitu loh. Ini pokoknya mengenai angka aja. Kita tiap hari posting, sharing, udah pasti bisa closingnya persennya itu lebih banyak, udah pasti. Kemudian teman-teman yang berani live siapa? Live. Pernah live, live TikTok, Instagram, Facebook. Ya, kalau misalnya teman-teman punya 2 HP ya udah langsung sini TikTok, sini Facebook, sekalian aja, sekali jalan, gitu ya. Bisa kan taruh aja gitu. Jadi sekalian semua. Kemudian kalau live ini boleh dibilang saya tuh kalau sendiri itu nggak pernah. Karena teman-teman tahu tuh saya tuh seperti dulu tuh nggak ada nyali, jadi nggak ada kayak misalnya halo apa kabar gitu, sendiri ngomong tuh belum nyaman untuk saya. Tapi teman-teman kalau yang bisa live, please live, karena live itu persennya closing itu paling banyak ya. Tapi awal live itu udah pasti nggak ada orang mau, kita anggap itu latihan dulu, ngomong-ngomong dulu. Terus kita kayak buat satu kertas gitu ya, misalnya kita mau ngomong apa, Subarasi itu untuk penyakit-penyakit apa aja, contoh ya. Terus usukusi itu penyakit apa aja, tapi jangan overclaim ya, nggak boleh. Kita nggak boleh menjamin ini pasti baik gitu loh, pasti kalau orangnya sembuh itu nggak boleh. Kita cuma kasih tahu nih terapi membantu penyakit apa gitu. Terus mungkin ada testimoni, kita boleh ajak member kita atau kenalan kita live berdua kita tanya dulu itu sakit apa gitu contohnya ya. Terus konsumsi apa, terus kemudian keadaannya sekarang tuh gimana, kita itu boleh kayak gitu. Jadi live-nya itu setidaknya ada isinya gitu contohnya ya. Kemudian isinya, kalau saya bilang orang-orang live itu isinya setiap hari juga sama sebenarnya.
itu aja diulang, tapi kan orang-orangnya beda. Kalau misalnya kita hari ini live 0 orang, nanti itu TikTok ya, terutama TikTok itu ada trafficnya namanya. Kayak misalnya kita udah sering live, nanti udah lebih banyak orang lagi yang masuk. Jadi teman-teman harus misalnya satu hari tuh minimal 30 menit sampai 1 jam untuk live. Nah teman-teman lakukan ini tiap hari, jangan hari ini ada terus habis itu enggak, minggu depan lagi itu ulang lagi, trafficnya udah jadi kosong gitu loh. Jadi orang yang bakal masuk itu jadi ulang lagi, nggak ada lagi gitu, nol lagi. Kalau misalnya kamu tiap hari live setengah jam, 1 jam aja, tiap hari sedikit, nanti orang-orang datang. Coba deh, gitu. Meskipun follower kamu nggak banyak, tapi pasti nanti bakal makin rame. Kalau yang nggak pinter ngomong ya udah cobain aja tiap hari. Lagi pula kan lagi sepi orangnya yang nonton kita kan, belum malu atau gimana. Tapi saya lihat yang live itu pada yang penting ada nyali aja. Terus kita tahu mau ngomong apa ya udah jalanin aja gitu loh. Jadi saya sendiri memang belum pernah live, tapi ada temen yang bilang udah lu nggak usah live lah, nggak live aja closing gitu kan, apalagi live gitu. Tapi saya akan belajar live juga karena jadi teman-teman kalau mau jalan cepat, jalan ninja ya, live TikTok sama live Facebook, keduanya barengan. Udah ngomong apa aja, lagi pula kalau ngomong nggak closing, rugi nggak Bu? Nggak kan? Ya udah lakukan aja. Kemudian ini action ketiga, ide konten. Nah ini teman-teman tadi ada yang nanya juga sekilas, ini ide konten tuh maksudnya buat WhatsApp group misalnya saya sama ibu ya, berdua aja, terus saya masukin misalnya saya hari ini kepikir mau buat konten apa, subarasi itu apa, subarasi itu untuk terapi apa, saya tulis dulu di WhatsApp group itu subarasi untuk terapi apa, terus saya tulis usi untuk terapi apa, tapi kan saya belum sempat buat, tidak, saya tulis saja di WhatsApp group itu gitu loh. Habis itu misalnya saya ada testimoni baru, testimoni jantung gitu ya, tapi saya belum sempat edit atau belum sempat posting. Saya masukkan dulu ke WhatsApp group itu testimoni jantung, testimoninya, nanti terus ada testimoni misalnya diabetes, masukin juga ke sana. Ini jadi ini WhatsApp group, ide konten, pokoknya keingat apa aja Bu, tulis aja di WhatsApp group itu. Misalnya saya sama ibu, atau misalnya saya sama mama saya gitu, tapi habis itu mama saya keluar, tinggal saya satu orang, itu jadi WhatsApp group juga. Boleh teman-teman tes ya, misalnya ngajak satu orang masuk WhatsApp group, terus orangnya kita keluarin, tapi itu jadi WhatsApp group juga, jadi judulnya jadi ide konten. Misalnya kita kepikir mau buat konten apa aja, masukin ke sini, jadi waktu sempat itu langsung buat aja. Jadi nggak pikir waktu lagi free, lagi sempat mau buat konten, kita nggak mikir mau buat apa ya, mau buat ide apa ya, mau posting apa ya, nggak bingung lagi. Kita tinggal buka WhatsApp group ini, kita lihat mau posting apa hari ini, misalnya testimonial jantung, oke saya buat testimonial jantung. Jadi nggak bingung, nggak habisin waktu gitu. Nah ini sekilas kalau tanya kenapa saya bisa closing ya, mungkin teman-teman yang di sini belum kenal saya, nanti saya ceritain kenapa. Satu itu why itu penting. Why itu untuk artinya kenapa kita harus stay, kita harus bertahan di bisnis ini, dan kita harus menjalankan AFC. Kenapa itu penting? Pertama kan kebanyakan tuh karena uang ya, pasti ya. Pertama itu karena uang. Terus uang itu kita cari untuk apa? Keluarga kan. Nah itu jadiin why. Jadi kita penting untuk ingat, oke, saya berjuang itu untuk keluarga. Yang kepepet itu pasti why-nya kuat gitu. Yang penting itu. Jadi jangan setidaknya ada yang ngajak pindah ke tempat lain, kita langsung pindah gitu. Kita ada alasan kuat untuk bertahan di sini. Jadi yang kedua tuh uang bekerja untuk kita. Kita kan nggak mau setiap hari pagi sampai malam itu bekerja terus ya. Seperti misalnya contoh di kantor, kita boleh kerja kantor, tapi kan kita nggak hitung misalnya satu bulan itu gajinya itu berapa, 3 juta, 5 juta. Mau nggak seperti itu seumur hidup? Kita kan mau pengen jalan-jalan juga, bahagiain orang tua juga gitu ya. Jadi kita ada satu bisnis yang modalnya itu sangat minimal, tapi itu berpotensi itu uang bekerja untuk kita. Maksudnya gimana? Kalau kita ketemu aja orang-orang yang mau jalanin ini, kita jalanin bareng, itu otomatis kan nanti dapat penghasilan. Itu namanya jadi intinya kalau kan ada yang bilang ini bonusnya, oh kok ada bonus ya? Ternyata yang bawah itu bergerak gitu loh. Jadi itu kita harus ciptain kerjaan seperti itu, jangan seperti
tiap hari aja pagi sampai malam gajinya seperti itu 3 juta ya 3 juta selamanya ya kayak gitu aja, mau nggak ulang seperti itu ya kita nggak mau. Jadi yang ketiga closing itu nanti saya kasih tahu caranya. Kemudian buat konten itu ya teman-teman kan kebanyakan buat konten copy dari yang banner kantor ya, AFC itu banner kantor itu. Kalau misalnya dibagi 100 orang posting itu ada yang lihat lagi nggak? Pasti nggak ya. Nah jadi kita harus selipin misalnya ide kontennya gejala demam berdarah. Kita cobalah buat sendiri video gejala demam berdarah, satu gejalanya apa gitu. Kalau nggak pintar awalnya juga nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu caranya. Terus kemudian kita selipin wajah kita, setidaknya orang tahu ini yang pemilik akun ini siapa gitu, jelas nggak yang sebenarnya ini punya siapa sih. Kan kebanyakan itu akun yang sosial media itu kebanyakan banner AFC kita nggak tahu pemiliknya itu siapa, nggak ada kan. Misalnya Ibu Leni punya, tapi kan kalau posting banner aja orang nggak tahu Ibu Leni itu yang mana gitu loh. Akun ini milik siapa nggak jelas dan nggak akan dipercaya menurut saya. Jadi teman-teman boleh selipin kayak wajah kita, terus misalnya ketemu tim atau pertemuan seperti ini di foto aja. Nah kehidupan pribadi ada yang suka ada yang enggak, ya enggak masalah. Setidaknya orang tahu muka wajahnya kita itu gimana itu orangnya, jadi orang percaya sama kita gitu. Kemudian yang kelima, ini pilih orang untuk jadi inspirasi. Jadi kita jangan salah orang untuk jadi panutan ya. Maksudnya kita kalau melihat orang tuh bisa membuat kita maju, bukan membuat kita jadi down gitu. Nah itu sangat penting. 6 disiplin itu penting, karena disiplin tuh suka atau enggak kita posting juga. Jangan yang lagi enggak suka, lagi baper enggak mau posting, itu enggak ada yang peduli. Maksudnya kita tuh berpikiran apa gitu, enggak ada yang peduli juga. Maksudnya kalau kita disiplin untuk rasio untuk closing itu pasti lebih banyak. Tiap hari aja posting. Nah ini teman-teman yang kemarin ini saya baru dapat emas 10 gram. Jadi ini promonya ini dari 14 Februari. Berarti sekitar 16 hari saya sampai di emas ini. Nah, amin. Jadi awalnya ini teman-teman pokoknya kalau closing aja, sponsor aja langsung dapat hadiah. Nah, itu nggak ada tanpa diundi juga. Jadi teman-teman sponsor sampai tanggal 14 Mei otomatis tuh dapat. Nah, 60 box itu dapat apa? Oppo. 100 box itu dapat Samsung. Sekarang saya di 154 box dapat emas. Kemudian yang next 240 box dapat Honda Scoopy. 334 box dapat tiket umroh eksklusif atau tiket Eropa. Ini yang eksklusif, beda. Jadi ini promo ini beda dengan promo trip Taiwan sama Eropa. Jadi kita tuh dapat double hadiahnya. Misalnya kita udah sampai sini ya, berarti ini udah sampai 25 diamond, 24 diamond. Kita tuh dapat 1 Honda Scoopy, kemudian 1 tiket Taiwan, 1 tiket Eropa Timur. Itu dapat semuanya, double. Nah ini saya dapatnya, ini kan lagi promo ada ke Taiwan, Mystery Country itu Taiwan. Jadi dapat 7 tiket untuk sekarang ya, untuk menuju ke 8. Ini teman-teman, sekali lagi ini bukan pamer ya, maksudnya untuk ibu rumah tangga 45 trip. Totalnya tuh lumayan juga kan, maksudnya sebagai ibu rumah tangga aja loh, nggak ada yang nggak bisa keluar rumah, ada yang nggak bisa kemana-mana, tapi bisa kerjain AFC. Jadi itu saya dapatnya di 7 tiket Taiwan, kemudian itu bisa tukar 3 Eropa Timur juga. Jadi nanti di akhir kita hitung berapa total tiketnya. Nah teman-teman cuma cukup sponsor Taiwan 8 diamond, 96 box, Eropa Timur 16 diamond, 192 box. Udah otomatis dapat. Yang seperti yang saya bilang itu, kalau misalnya 24 diamond, dapat 1 Taiwan, 1 Eropa Timur, 1 Honda Scoopy, dapat semuanya. Sekilas ya, mungkin ini minggu lalu udah saya terangin. Ini mobil merah itu maksudnya kayak, saya tanya teman-teman, ada yang datang ke sini nampak mobil merah? Ada yang nggak, pasti ada yang udah pernah dengar cerita ini. Kalau misalnya ada yang saya tanya, ada nggak sanksi, ada atau enggak gitu ya. Tapi kalau saya bilang dulu sebelum Anda datang, coba perhatiin mobil merah yang Anda ketemu. Setiap satu mobil merah dapatnya 500.000. Dihitung nggak?
pasti dihitung. Jadi itu kesempatan tuh seperti itu. Kalau nggak dicoba, kalau nggak dicari, ya nggak akan dapat gitu. Kalau misalnya dulu saya nggak cobain AFC, ya nggak dapat trip itu, nggak ada dapat emas, nggak ada dapat segalanya. Itu maksud saya. Dicoba aja, apalagi modal ini sangat minimal ya. Kemudian saya lihat saja biar cepat nanti ke konten. Nah, teman-teman yang buat konten ya, konten itu maksudnya postingan. Ini yang nggak boleh dilakukan. Kebanyakan tuh ini ya, kalau ada yang udah pinter edit ya, terlalu mau perfect, nggak mulai. Jadi intinya saya mau edit sampai sangat bagus gitu, dulu baru diposting. Jadi akhirnya tuh nggak posting. Bagusan kita posting 10 konten yang pemula. Tapi kita posting dengan setiap hari gitu ya tentunya ya, daripada kita nunggu sampai sempurna dulu satu postingan baru dipost, akhirnya itu nggak ada hasilnya, nggak ada. Boleh dibilang postingan saya itu nggak rapi amat loh, yang penting tulisannya jelas, gede gitu. Itu yang menurut saya penting. Terus konten mengeluh ya, banyak yang ada yang kan curhat di media sosial, inilah itu ya, orang boleh dibilang kita tuh bukan artis gitu ya, maksudnya kehidupan kita kayaknya nggak usah diumbar-umbar juga, apalagi yang mengeluh tetangga lah, mengeluh suami, istri, semua dicurhatin di Facebook atau di Instagram gitu, kayaknya nggak penting menurut saya. Orang mau jadi nggak jadi loh, auto nggak jadi, semua copy paste. Nah, memang bener kita konten kita di Facebook di mana-mana itu saling bagi ya. Misalnya saya posting apa gitu, teman-teman boleh copy juga, memang benar. Tapi jangan semua copy paste. Jadi itu tahu orang tuh, ini kan cuma copy paste, besok copy paste lagi gitu loh. Kita masukkan sentuhan pribadi juga, maksudnya pengalaman kita, testimonial kita itu masukin juga. Jangan semua copy aja gitu, nggak akan dipercaya takutnya kayak gitu ya. Kemudian konten yang songong, maksudnya yang sombong gitu ya, pamer lah, entah konten yang melebih-lebihkan diri sendiri gitu ya, menurut saya tuh nggak baik. Kemudian konten overclaim itu maksudnya kita kayak posting testimonial, kita jangan bilang ini pasti menyembuhkan, dijamin. Kalau member saya pasti ada ngomong dijamin, udah hapus, gue bilang. Jangan menjamin kesembuhan untuk orang-orang, itu kan yang di atas ya. Kita nggak boleh konten overclaim, terlalu melebih-lebihkan. Jadi kita hindari konten seperti itu. Kemudian tulisan kepanjangan. Nah ini ada yang suka kan, misalnya tulis tuh panjang banget gitu ya. Percaya nggak, kita sekolah kan tulisan panjang atau apa gitu, ketemu tulisan spanduk apa gitu, mas bacanya ya nggak sih? Kita pokoknya yang awalnya tuh mesti menarik, awal. Bawahnya itu mungkin ceritanya panjang nggak apa-apa, tapi awalnya tuh mesti menarik. Itu yang penting. Misalnya orangnya diabetes, kita mesti tulis di atasnya misalnya diabetes bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, kemudian mencoba sebarasi usi gitu ya. Kemudian setelah 2 box lukanya membaik gitu ya. Mungkin kita tulis sedikit seperti itu, tapi jangan terlalu panjang sampai orang benar-benar nggak mau baca lagi. Setiap konten tuh panjang banget. Itu percaya deh, yang baca itu orang-orang AFC aja. Orang-orang yang misalnya mau membeli produk atau kita harapkan closing nggak akan baca, percaya saya deh. Kemudian susah dimengerti kan, pastinya nggak dibaca. Terus konten pamer yang saya bilang, konten yang sombong itu jangan. Misalnya konten posting konnichiwa, bonus itu jangan. Ini bonusmu mana, bonusmu gitu contohnya ya. Maksudnya kayak nantang gitu. Kamu kerja setengah mati, saya sehari udah dapat 5 juta, itu nggak bagus menurut saya ya. Jangan seperti itu. Nah ini ide konten. Jadi teman-teman ini mau difoto-foto dah. Ini ide konten. Jadi teman-teman mungkin ada yang mikir hari ini udah posting apa, besok posting apa lagi ya, bingung gitu ya. Jadi saya jelasin satu-satu sekilas. Nanti saya ajarin cara edit lagi. Ya, sambil foto. Gak apa-apa, foto dulu. Foto dulu, habis itu duduk. Oke. Nampak enggak? Nanti ke Facebookku aja sambil lihat ulangannya juga boleh. Jelas nggak sih di video? Oke, saya jelasin satu-satu sekilas ya.
Ini closing di capture. Jadi misalnya kita ketemu orang closing, kan kita bawa dua box gitu ya. Contohnya kita foto sama orangnya, itu pertama, paling simple. Terus kemudian ada capture orang bayar transaksi, kita hapus lah nomor rekeningnya, kita posting juga. Itu paling simple aja. Kenapa? Biar orang percaya ada yang beli sama kita gitu loh. Terus mungkin aja teman-teman yang belum closing ya, mungkin ini ada tips saja. Belum closing ya udahlah, kita lagi prospek, foto aja. Pokoknya orang tahu kita itu kegiatannya apa. Misalnya ketemu orang prospek, ya udah kita foto aja gitu. Kalau belum closing ya nggak apa-apa, udah foto aja. Kemudian bonus pencapaian. Bonus itu yang seperti saya bilang, mungkin ada dapat konnichiwa sehari beratusan ribu juga nggak apa-apa, kita posting. Kita posting, kasih tahu ini bahwa bisnis ini nyata. Kemudian pencapaian kayak yang dapat trip, dapat misalnya handphone, itu di foto juga nggak apa-apa. Itu bukan sebagai pamer ke orang ya. Ada kan orang takut kan, aduh nanti dikira pamer. Enggak, kita pun nggak usah kata-katanya seperti menyombongkan diri sendiri. Maksudnya kita cerita aja bahwa kita tuh dapat seperti itu. Teman-teman yang mau boleh tanya-tanya, boleh DM. Nah saya selalu pakai kata-kata boleh DM. Kalau nggak join nggak apa-apa. Karena teman-teman ada yang mau nanya, tapi nggak berani karena ada yang pikir udah nanya nanti dipaksa join, atau misalnya udah nanya nanti dimarah contohnya ya, kalau nggak jadi beli dimarah. Kita itu nggak boleh. Jadi kita tuh kasih tahu dulu, kalau nggak join tuh nggak apa-apa, ditanya-tanya aja. Kalau nggak join nggak apa-apa, nanti saya jelasin Bu. Nanti terus ada yang nanti kan udah dijelasin panjang lebar ya, udah dijelasin panjang lebar, tapi terakhir pasti bilang nanti saya pikir-pikir dulu. Udah itu nggak apa-apa tuh, jangan dimarah loh. Ada orang yang marah aja. Maksudnya kenapa? Dia kan cuma nanya gitu ya. Kan nggak usah marah. Kalau marah, misalnya next time dia mau beli, mungkin dia waktu itu lagi nggak ada uang gitu ya. Misalnya nggak mau beli dulu, nanti tunggu gajian dulu gitu ya. Tapi kita marah duluan, dia cari yang lain dong. Enggak. Jadi saya juga sendiri ada setahun yang baru closing. Ada yang bertahun-tahun, ada yang berminggu, ada yang besok-besoknya. Jadi kita kalau jawabnya ngasal, pasti nggak akan join. Jadi intinya di sini itu silaturahmi dan kasih tahu yang terbaik, service yang terbaik. Nggak join ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman saya juga ada dua orang ya. Satu tuh yang kasih tahu kemarin minggu lalu udah saya kasih tahu juga, yang nanya sirosis hati. Terus saya kasih tahu ini ada testimonialnya, cara minumnya, terus kalau minum obat dokter itu boleh konsumsinya itu caranya gimana, jedanya berapa jam, udah lengkap banget foto-fotonya dan sebagainya. Dia tinggal oke Ci, saya kemarin udah beli gitu. Jadi intinya dia nggak beli sama saya nggak apa-apa, nggak usah marah gitu. Ada satu lagi yang kemarin nanya ini saya suruh itu pemakaiannya gimana ya, sudah saya jelasin dong. Bukannya dia kan nggak bilang dari awal saya udah beli atau gimana, tapi dia tanya, ya udah kita jelasin. Kemudian ya udah Ci, kemarin saya udah beli. Ya udah nggak apa-apa. Itu intinya anggap aja pahala untuk kita ya. Terus trip jalan-jalan ini auto closing. Jadi teman-teman yang belum dapat Taiwan, yang udah dapat Taiwan mana? Nah, ya, jadi saya doain semuanya nanti setidaknya dapat Taiwan ya. Kita kejar rame-rame jalan-jalan bareng, amin. Ya, jadi kita trip jalan-jalan itu kemanapun kita kita foto, video, bukan pamer ya, tapi itu auto join, auto orang-orang percaya ini dapat jalan-jalan gitu loh. Waktu itu saya di pesawat mau ke Eropa, itu udah ada yang tes, Cici kemana? Bisnis apa nih? Kayaknya enak banget ya. Udah dapat duit, dapat jalan-jalan lagi, itu udah auto. Nggak usah kita setengah mati prospek lagi gitu loh. Nah itu caranya. Jadi ide konten. Terus Helmi Akamimi Award. Tahu Helmi Akamimi Award itu apa? Yang tahu siapa? Belum tahu banyak ya. Jadi ini Helmi Akamimi Award itu adalah piala dari AP2LI, perusahaan untuk direct selling. Jadi intinya boleh dibilang MLM di Indonesia, kalau nggak salah 180-an gitu ya, waktu itu bertanding dapat penghargaan ini. Jadi AFC itu dapat 4 penghargaan. Satu CEO of the Year, itu GM kita Pak Niko. Kemudian yang kedua produk penjualan terbaik 2023 berarti ya, 2024. Kemudian
terus ada penjualan terbaik, terus ada pertumbuhan member terbanyak. Nah, itu juga menang. Kemudian keempat tuh MLM of the Year, MLM yang terbaik. Nah, jadi teman-teman boleh dibilang ini juga closingin kita. Nanti boleh cari, mungkin tanya upline-nya, apa itu Helmi Attamimi Award, kita posting aja. Di Facebookku juga lumayan lengkap, mau copy aja. Pengiriman produk dengan pesawat, nah ini kemarin itu ada saya posting juga pengiriman produk sampai hari ini dengan pesawat loh masih. Karena permintaannya itu banyak, jadi masih dengan pesawat. Kalau biayanya itu sangat-sangat besar ya. Jadi intinya kita membuktikan postingan seperti ini bahwa produk kita itu diminati, bukannya nggak laku lalu ada promo dan sebagainya. Itu enggak, justru lagi rame-ramenya. Nah, malah dikasih promo lagi untuk member-member. Itu sangat luar biasa. Terus perkumpulan tim, misalnya kita kumpul kayak gini atau sama tim 2 orang, 3 orang nggak apa-apa, posting aja gitu loh. Semua diposting. Terus perkumpulan ketemu, misalnya ada acara dengan manajemen, kita posting. Percaya nggak percaya, ada satu foto isinya saya, Pak Niko, Pak Ernest, Bu Helen, founder kita, kemudian ada Pak Mike. Foto itu satu pas di cruise, memang diundang makan ya, jadi foto bareng. Habis itu ada tuh kan member yang join ke saya tuh nggak semuanya percaya sama saya duluan dong, pasti sanksi juga, ini siapa sih. Terus dia tanya bisa COD nggak, bisa ini nggak, bisa itu nggak. Ada saya terakhir itu saya kasih segala maksudnya kasih yakinkan dia untuk join, tapi nggak join, tapi foto satu itu joinin saya. Jadi kita nggak tahu foto apa yang bisa buat orang yakin ya. Dengan ini saya kasih tahu ini foto founder, co-founder, GM gitu. Artinya itu yang join deh. Jadi kita nggak tahu dia percaya itu yang mana. Jadi intinya kalau ada foto ketemu manajemen ya udah boleh foto rame-rame gitu. Kemudian promo apa saja yang ada, ini saya tiap hari posting promo apa saja yang ada. Yang promo yang sekarang berlangsung kan beli 6 dapat 1 sensei suruh, beli 12 dapat 2 sensei suruh. Itu setiap hari ada di postingan saya. Facebook, Instagram, WhatsApp status, TikTok semua ada. Kalau TikTok di story-nya. Kemudian ini acara yang next kita boleh posting tuh acara Spirit of Samurai, nanti di ujung saya kasih tahu ya. Terus testimoni ini wajib ya. Testimoni sehari itu minimal 1. Hari ini misalnya jantung, besok diabetes, terus hipertensi dan sebagainya. Selang-seling setiap hari. Jangan ada yang skip. Maksudnya testimoni itu wajib setiap hari. Terus produk banner AFC ini kan tiap hari ada dibagi kantor ya. Banner resmi. Kita cantumkan tulisannya di bawah. Kita tambahin tulisan di bawah. Misalnya, iya ini misalnya dia kasih banner yang demam berdarah, kita tulis dong. Misalnya, iya ada kerabat saya yang mengalami demam berdarah juga, kemudian dia konsumsi 2 usu, 2 sumbat setiap hari, sekarang udah baik kan, kita kasih tulisan di bawah. Jadi jangan semata-mata produk banner aja, banner AFC aja yang kita posting, jangan. Kemudian info sehat, nanti saya kasih tahu caranya. Ini info sehat nih, info umum. Misalnya minuman yang menyebabkan gagal ginjal contohnya, terus ada makanan yang sehat untuk jantung, kita boleh posting juga seperti itu. Nanti saya ajari di yang next ya. Terus tips kesehatan. Terus ini ya, ini real random tuh maksudnya di sosial media saya bukan semua AFC aja, karena kita posting AFC semua pasti orang juga bosen ya. Ya hari AFC aja, kita sendiri lihat postingan orang yang AFC pun bosen juga ya. Jadi kita selipkan aja misalnya reels yang ada isinya yang lucu-lucu atau yang seru-seru, atau yang saya sih suka masukin yang reel yang ada yang kadang menari gitu ya, dancing yang keren, atau misalnya ada reel yang isinya lucu-lucu, jadi setidaknya orang nggak bosen, nggak isinya AFC aja. Kemudian daily life ini maksudnya keseharian saya, misalnya saya kemana gitu atau ketemu temen juga boleh, nggak mesti AFC semua. Terus unboxing produk, nah misalnya kita baru buka produk, apalagi teman-teman yang baru mau mulai, itu unboxing produk, buka itu seperti apa, terus keluarin sasetnya itu seperti apa, terus sobeknya itu caranya gimana, terus kasih tahu dalamnya itu bubuk, isinya, cara minumnya itu gimana, itu sesimpel itu. Boleh dibilang kalau orang lihat kita minum atau buka, tandanya itu oh orang ini juga minum, jadi itu lebih dipercaya. Kemudian serah terima produk yang saya bilang, kalau ketemu orang prospek closing, serah terima produknya itu difoto.
Itu cara closing. Nah ini kemudian traffic sosial media rame, biar TikTok kita semakin lama semakin rame, Facebook dan sebagainya. Ini mau dipoto, foto dulu. Oke. Ya, biar rame. Kadang kan kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Itu yang penting tuh pertama tuh komen dan like punya orang. Kita jangan pelit like ya. Kalau ketemu postingan orang yang oke lah. Maksudnya yang AFC juga boleh, keseharian dia juga boleh komen nggak usah lebay-lebay kali ya, kasih love atau kasih emoticon itu yang senyum atau love atau apa gitu. Pokoknya orang suka, like aja orang suka. Gitu. Postingan kita di like suka nggak jadi kita jangan pelit like juga, jadi ada interaksi, komen like punya orang. Terus jangan di private tuh artinya media sosial kita jangan di lock, maksudnya buka untuk umum, jadi orang luar yang belum follow kita bisa lihat, ngerti ya. Jadi kita nggak kadang orang mau follow tuh dia lihat dulu isinya itu apa. Kalau misalnya menarik pasti di follow. Tapi kalau kita sudah kunci, orang nggak bisa lihat postingan kita, nggak akan di follow sama sekali. Jadi nggak usah di private. Intinya kita kan bukan mencari teman atau apa gitu, kita mencari cuan di sini ya. Terus kita juga bukan artis dan sebagainya. Jadi nggak usah takut kayak Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita, orang lihat itu gimana gitu. Kalau takut yang kehidupan pribadi ya buat aja. Sosial media yang khusus pribadi itu di lock nggak apa-apa. Kalau kita mau jualan jangan di lock, jangan dibuka untuk umum. Kemudian nih komen dibalas, kan ada yang suka komen tapi nggak dibalas ya, dibiarin aja dibiarin. Saya juga nggak terlalu rajin dibalas komen sih, saya harus lebih rajin lagi karena kan kebanyakan yang komen memang orang-orang AFC juga gitu loh. Tapi kalau ada yang bukan orang AFC, kita komen semua balas lah, AFC orang AFC atau bukan, semua dibalas. Jadi ada interaksi. Kalau misalnya kita komen balas semua, balas ya, rajin balas, itu otomatis itu Instagram, TikTok ada namanya trafficnya, kayak makin ada interaksi, makin banyak orang yang masuk lihat ke sosial media kita. Tapi kalau misalnya kita nggak balas, biarin aja, terus kita nggak pernah like, nggak pernah komen orang, itu lama-lama makin sepi, nggak ada interaksi namanya. Nah ini teman-teman yang baru mulai, jangan pelit follow orang. Follow orang itu pun jangan asal-asal follow ya. Maksudnya kalau menurut saya, kalau target teman-teman yang kesehatan, kita cari orang yang misalnya dia punya akun isinya kesehatan, terus kita follow orang yang follow dia juga gitu loh. Bukan misalnya kita fokus mau jual barang kesehatan tapi kita follow orang yang suka joget, kan gak nyambung. Misalnya orang-orang yang bukan mengenai kesehatan lah. Pokoknya kita boleh follow dokter-dokter, contohnya ahli kesehatan, atau yang menceritakan tentang kesehatan, kita follow orang yang follow dia juga gitu loh. Jangan pelit follow, awalnya kayak gitu, biar nanti dia kalau tertarik dia follow kita kembali, atau setidaknya dia bisa ngintip profil kita juga gitu ya. Jangan pelit follow. Kemudian jangan AFC terus, yang saya bilang boleh selingin dengan keseharian, kemudian boleh masukkan reel yang isinya lucu atau apa gitu, yang nggak usah monoton kali lah, jangan semua AFC juga. Kemudian hard selling atau soft selling ini saya untuk main TikTok ya, pertama ya, kan dulu kalau menurut Pak Niko jangan hard selling. Hard selling itu artinya kita jual langsung, pokoknya postingan tuh isinya A sampai Z AFC, testimonial, isinya hard selling semua, menjual, itu jangan, karena menurut beliau itu misalnya TikTok kita tuh gak akan tahan lama, kan saya maunya yang tahan lama. Jadi masukkan soft selling. Saya tuh awalnya di main TikTok gak ada AFC, sangat sedikit mengenai AFC. Yang saya posting tuh info sehat, 5 minuman penyebab gagal ginjal, terus apa yang membuat hipertensi, yang umum-umum, gak ada bilang ini minum AFC baik, itu gak ada. Pokoknya gak ada AFC-nya.
Nanti teman-teman boleh lihat TikTok saya sambil lihat-lihat yang bawah. Kalau sekarang karena udah follower udah sekarang udah 68.000 ya, jadi udah saya campur. Udah kalau udah follower banyak terserah gitu ya. Tapi yang awal-awal kalau mau di follow orang, kita buat info sehat yang umum-umum dulu menurut saya gitu. Tapi ada versi satu lagi, kalau mau hard selling itu artinya isinya AFC terus A sampai Z, ya udah semua AFC, jangan tanggung. Mau hard selling, mau soft selling gitu. Kan banyak teman-teman yang di TikTok juga isinya semua AFC, itu boleh juga. Mau penjualan juga bagus seperti itu. Kemudian yang live, teman-teman itu penting untuk live, yang berani live. Kemudian sertakan hashtag. Kalau punya saya tuh selalu ada hashtag AFC Life Science. Hashtag itu tanggal itu seperti itu tahu ya. Nah, tapi boleh dibilang nggak terlalu ngaruh sampai segimana. Tapi itu untuk fungsinya saya cari postingan saya sendiri itu lebih gampang. Misalnya saya kasih hashtag Gansheri, jadi ketemu postingannya itu Gansheri itu posting apa aja. Itu ada gunanya juga. Jadi Gansheri atau hashtag AFC Life Science, misalnya kita ada postingan jantung, kita hashtag jantung, diabetes dan sebagainya. Kemudian gunakan audio viral, maksudnya lagu, masukin lagu yang viral waktu itu lebih boleh dibilang untuk menentukan lebih banyak orang yang nanti ketemu konten kita. Kayak TikTok kan orang nggak dikenal juga bisa lihat gitu. Kemudian video kualitinya bagus, jangan yang gelap, yang kualitasnya kurang bagus. Kalau mau bagus di outdoor, di depan lebih bagus lagi. Jadi ada cahayanya. Nah itu buat video kita makin banyak yang nonton. Posting pada jam tertentu. Ini menurut para pakarnya ya, para pakar TikTok itu menurut saya ini untuk pemula penting, tapi untuk yang maksudnya udah banyak follower, yang udah terkenal itu nggak terlalu penting. Mau posting kapanpun, tapi yang pemula ini boleh dibilang penting juga. Pada jam tertentu itu tidaknya jangan tengah malam, jangan subuh, jangan pagi-pagi kali, tapi mulai misalnya jam 8, jam 11, jam 1, 3, 5, 7 boleh lah. Tapi kalau jam 10 ke atas itu jangan. Apalagi yang subuh, tengah malam itu jangan posting pada jam segitu. Terus aktif, meskipun nggak ada yang lihat postingan kita, terus aktif posting. Manfaatkan grup. Nah ini grup juga ada grup di Facebook, di WhatsApp grup, ada di Telegram juga boleh join grup. Kemudian gunakan iklan. Nah ini kan katanya kemarin baru ada yang nanya, Sherry itu closing pakai iklan nggak? Saya ditawarin pakai iklan, saya pakai. Nggak pernah saya closing. Mungkin bukan rezeki ke sana belum ya. Tapi saya coba iklan, memang banyak banget yang nanya, tapi nggak ada yang closing. Mungkin belum ada. Tapi kalau ditanya ada yang iklan berhasil nggak? Banyak. Jadi teman-teman kalau mau coba sampai iklan ya boleh aja. Tapi kalau untuk iklan ya pastiin kita jawabnya itu mau yang udah ada persiapan apa sih, ini tanya ini obat apa, terus ini saya sakit apa, bisa dibantu nggak, itu persiapkan dulu jawabannya. Tapi menurut saya sampai sekarang iklan itu nggak berfungsi di saya, mungkin belum aja gitu ya. Tapi teman-teman yang mau coba iklan boleh. Gunakan username dan foto yang cocok. Nah ini nanti saya kasih tahu. Terus akun bisnis. Coba akun bisnis itu dia tuh kayak Instagram, kita bisa lihat ini postingan kita. Itu bisa nampak sharingnya ke berapa orang, dia ada tanda panah gitu. Orangnya di forward ke berapa orang, terus ada yang save berapa orang, simpen postingan kita. Itu gunanya akun bisnis. Nah ini contoh ya teman-teman yang punya Instagram. Yang punya Instagram siapa? Nah, udah banyak ya. Pasti pada lebih kenal Instagram daripada TikTok. Jadi foto profil itu mesti yang pas seperti ini. Maksudnya nggak kecil-kecil kali, kan ada yang seluruh badan, tapi mukanya tuh kecil ini. Nampak nggak? Pasti nggak nampak kan? Jadi ini jelas mukanya Sherry itu seperti ini, badannya setengah seperti ini aja, jadi pas. Ukurannya ini penting. Kemudian kalau ini yang saya tulis itu seperti ini. Teman-teman mau contoh boleh. Jadi ada tulis ready, Subarasi, Usukusi Gold, COD, CME, Grab, Bosen, semua bisa dikonsultasi gratis. Kasih nomor handphone juga. Saya tuh awalnya tuh nggak mau kasih nomor handphone ya, karena saya pikir kan
pribadi gitu ya. Tapi beberapa kali karena nggak ada nomor handphone, orangnya beli, waktu saya nggak bisa dihubungi, orangnya beli ke yang lain. Dan itu bukan sekali dua kali, banyak kali terjadi. Jadi intinya kasih aja nomor handphone lah. Yang nggak penting ya udah diblok aja nanti gitu. Kemudian kita kasih tahu ini produk ini ada apa aja, BPOM, paten fungsi, non kimia, 100% Jepang. Terus kita kasih tahu juga TikTok kita apa, Facebook kita apa contohnya. Ini kalau ini saya kasih nomor WhatsApp langsung. Jadi ini ada link, nanti isinya di bio, ketik aja WhatsApp kita, nanti orang klik langsung menuju ke WhatsApp kita. Ada yang males loh, kita kalau tulis kayak gitu belum tentu orang mau nanya. Tapi kalau tinggal klik gitu aja, pasti orang lebih banyak rasionya untuk join kita, maksudnya tanya-tanya ke kita lebih banyak kalau kita kasih link seperti ini. Jadi Instagram ini jangan di lock ya, teman-teman tahu semua, bukan Instagram aja, jangan di lock, buat aja umum, terbuka untuk umum. Terus info jelas seperti ini yang saya bilang. Ada yang suka buat misalnya ibu rumah tangga yang mau cari penghasilan 5 juta sampai 10 juta, ada kan seperti itu kan, boleh aja. Kalau ini saya sih udah langsung jelas aja, soalnya dari dulu Instagram saya pun udah terang-terangan jual AFC. Saya tuh nggak yang takut orang unfollow, nggak takut orang mute, nggak takut sama sekali. Jadi maksudnya saya benar-benar AFC ya AFC aja. Menurut saya seperti itu. Tapi teman-teman yang baru ya, belum punya followernya masih sedikit, jangan terlalu AFC semua juga. Jadi kita harus cari kepercayaan dulu yang penting. Ini konsisten 3,5 tahun saya di AFC, boleh dibilang paling lama pun ya, itu pun nggak tahu ada penting sebab apa gitu, 3 hari nggak posting. Kalau nggak ada halangan pasti saya setiap hari posting apa aja, pokoknya ada AFC-nya. Nah itu saya closing nggak closing tetap posting. Jadi fokus buat reel. Nah ini Instagram ini lagi rame, reel itu video, bukan foto, bukan, kita kan bisa pilih di sini loh. Nah ini tambah, kita mau buat apa? Ada pilihannya reel, post, apa gitu ya, lupa saya. Pokoknya kita pilih reel. Ingat ya namanya reel, karena reel itu bisa sebar kemana-mana, bukan seperti post. Kalau post itu agak terbatas. Pilih aja reel itu isinya video apa aja. Jangan, menurut saya reel jangan terlalu panjang juga, 1 menit atau 1 menit lebih, atau pendek aja boleh. Kita posting reel itu nanti ada satu reel yang isinya mengenai apa ya, daun apa kemarin, daun kelor. Nanti banyak postingan ya, saya lupa yang mana. Daun kelor itu benar-benar sampai jutaan yang nonton. Padahal itu saya cuma buat sebagai info umum. Tapi, nah teman-teman mungkin mau cari orang-orang untuk follow kita, itu caranya gimana? Dengan buat postingan-postingan umum seperti itu yang disukai orang, misalnya daun kelor. Terus misalnya nanti saya kasih tahu konten-konten apa yang kita bisa buat. Nanti orang-orang itu justru kita kan bukan target orang AFC yang follow kita kan. Pasti ada, kita mesti harapkan orang-orang yang belum kena AFC sama sekali untuk follow kita. Jadi kita buat yang saya itu daun kelor itu banyak banget yang nonton dan banyak banget yang follow. Oh bukan orang AFC, jadi dia follow dulu, yang penting follow dulu dong. Udah follow, nanti dia lihat, oh ini orang ada jual apa gitu ya, nanti diklik saya isinya apa gitu, itu baru bisa closing. Nah ini TikTok, menurut saya nih kalau TikTok ini jalan ninja. Bukan, kalau Instagram sama Facebook itu benar-benar mesti dibangun dari beberapa tahun. Tapi TikTok, kalau kamu satu bulan 2 bulan mau terkenal, dia bisa aja. Gara-gara satu postingan, nanti satu postingan itu misalnya 5 juta orang yang nonton, atau 1 juta, atau berapa ratus ribu aja, itu benar-benar follower kita naik loh. Makanya saya bilang ke Malina bahwa TikTok ini nggak kenal kita siapa, nggak kenal kita baik buruk, pokoknya di follow aja. Jadi ini 68.000 itu dari awal mula main tuh bulan 9. Sekarang baru bulan berapa? Udah segini. Sedangkan Instagram saya belasan tahun, baru 20-an ribu. Jadi mau cepet TikTok. Jadi saya selalu bilang TikTok tuh sangat-sangat bagus untuk closing ya. Jadi teman-teman yang belum tahu TikTok harus download, harus main. Jadi ini kalau saya ini memang langsung tulis
yang jelas dari produk farmasi Jepang, terus nomor handphone yang penting. Terus TikTok ini nggak boleh nomor handphonenya rapat semua ya, 0812 rapat gini semua. Ini kan saya kasih jeda, kasih spasi biar nggak di ban TikTok gitu loh. Jadi teman-teman ingat, nggak boleh nulis nomor handphone, misalnya ada video, ada biodata atau foto yang nomor handphonenya lengket semua 0812 07 gitu nggak boleh. Pasti otomatis dihapus TikTok. Gitu bisa kayak gitu. Ingat ya. Terus jangan di lock, info jelas, foto pas ukuran, fotonya ini pas ya. Jangan yang seluruh badan kecil atau jangan terlalu dekat juga, penuh mukanya itu, tapi mendingan fotonya penuh mukanya daripada yang seluruh badan kayak gitu, jadi mukanya kecil. Foto pas ukuran konsisten, testimoni hati-hati. TikTok ini ada plus minusnya. Testimoni yang berdarah-darah diabetes itu pasti otomatis dihapus TikTok. Kemudian kita bisa kena hukuman juga. Misalnya TikTok kita dihapus dan sebagainya, jadi hati-hati. Yang ada luka-luka, jadi testimoni yang paling aman itu yang seperti kita ngomong berdua aja gitu. Contohnya Ibu Loli datang nggak? Datang. Hah? Mana tuh Ibu Loli? Belakang. Sini Bu. Jadi saya kasih contoh cara posting testimoni itu seperti apa. Jadi kan, ya TikTok itu kan kalau yang berdarah-darah, yang apa itu nggak pasti bisa dihapus. Jadi kita tuh contohin testimoni itu paling simpel tuh seperti ini, kita berdua berdiri aja. Terus kita foto ya, misalnya taruh sini videonya. Saya nanya tuh, halo, dengan ibu siapa? Dengan Loli. Ya, Ibu Loli kemarin katanya ada anaknya yang berkebutuhan khusus ya, boleh diceritain gitu. Contohnya seperti ini ya, jadi teman-teman sampai lihat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Loli. Saya ibu rumah tangga, anak saya seorang anak berkebutuhan khusus autis. Namanya Monang. Oke, boleh ceritain dengan singkat Monang itu gimana? Dari usia 1,8 tahun itu sudah terdiagnosa autis dan sering masuk rumah sakit, dan hari ini udah usia 8 tahun, sudah bisa ngomong, udah bisa berinteraksi dengan normal. Itu karena konsumsi apa Bu? Dari 2018 konsumsi AFC. Sehari itu berapa paket? Berapa saset? Kalau di awal dulu hanya 1 saset 1 hari, kalau sekarang udah Bebas karena udah baikan ya gitu ya. Jadi kita bisa posting kayak begini terus jadi setidaknya nggak ada gambar-gambar yang misalnya orang diabetes atau apa itu nampak di band gitu. Contohnya testimoni pun postingnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman saya ajarin misalnya ini kasih foto Monang di atas. Contoh Monang dulu tuh fotonya seperti ini, sekarang setelah konsumsi fotonya seperti ini gitu. Itu jadi lebih closing. Terus ini ibunya Monang, misalnya kalau ada Monang, tapi Monang 18 tahun ya? 8 tahun. Oh 8 tahun kayaknya belum boleh masuk TikTok. TikTok itu anak-anak nggak boleh kan? Pernah posting nggak? Kalau seorang aja 13. Satu orang nggak boleh ya. Jadi kalau sama orang tua boleh. Ya, jadi boleh masukin sama Monang sekalian. Jadi Monangnya mungkin jadi teman-teman lebih percaya yang mau beli gitu ya. Terus nanti kasih foto di atas tahu sebenarnya. Terus boleh kita bilang misalnya yang mau tanya-tanya produk boleh hubungi Ibu Loli. Misalnya nomornya itu yang saya bilang tuh di spasi. Ya, jangan disambung kayak gitu. Jadi contoh testimoni sesimpel itu. Jadi terima kasih ya Bu Loli ya. Sama Ci. Nah ini jadi saya kasih tahu contohnya lebih gampang. Ini langsung ngerti ya. Udah paling simple itu. Nah ini follow yang sesuai dengan niche itu misalnya kesehatan. Misalnya kamu follow dokter apa? Dokter Cahyono nggak ada sih. Dokter apa gitu ya? Ahli kesehatan. Kita lihat followernya. Klik followernya. Kita follow. Kita awalnya cari follower dulu, ya. Itu caranya untuk biar orang follow kita kembali. Kemudian nih Facebook. Nah ini yang saya bilang foto ini post closingin saya berapa kali ya? 2 kali setidaknya. Saya cerita sama Pak Niko sampai ketawa. Maksudnya foto aja bisa closingin loh sebenarnya. Jadi ini waktu di kapal terus sama Pak Enes, Bu Helen. Kalau aslinya nggak tertutup nih Pak Mai, Pak Niko. Jadi saya kasih tahu nih pas saya dengan manajemen kumpul. Ini aja bisa untuk closing. Jadi intinya kita nggak tahu orang itu berpikir apa gitu loh. Apa aja yang kita bisa kita posting aja semuanya. Jadi terus Facebook ini sebenarnya saya nggak fokus. Tapi karena disuruh fokus, ya udah saya fokus Facebook. Facebook saya baru sadar selama ini saya main masuk keluar.
masuk posting keluar gitu. Terus saya jarang posting testimoni. Makanya saya bilang posting testimoni itu sangat penting, sehari satu. Pokoknya saya kan Facebook ini ada message ya, ada message Facebook ya, saya nggak pernah buka. Jadi banyak closingan di sana saya nggak tahu. Jadi lebih perhatiin lagi message-nya. Terus ini pertama tuh saya nggak taruh handphone di sini, nggak taruh handphone karena kejadian nggak ada handphone, orang beli sama yang lain, kan nggak bisa dihubungi gitu loh. Nah, jadi teman-teman sesimpel itu aja bisa buat closing, konsisten, testimoni, masuk grup komunitas. Jadi Facebook itu juga ada grupnya. Teman-teman yang mau masuk namanya Forum AFC Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Ya, teman-teman boleh masuk ke sana, itu untuk semua tim boleh. Jadi boleh ambil testimoni dari sana, boleh cara-cara posting di sana juga ada, boleh join. Jadi teman-teman, ini tipe-tipe konten. Ini boleh dibilang ini yang buat TikTok saya di follow banyak orang. Konten seperti ini. Ini kontennya itu resep alami. Ada yang dari kunyit lah, ada dari semua bahan-bahan alami. Itu saya di dapur ceritanya. Jadi kan saya mau cari follower dulu. Kan saya maunya nggak mau menjual hard selling, saya maunya cari follower dulu. Jadi intinya yang saya banyakkan tuh Dr. Zaidul Akbar. Teman-teman kalau ada yang dengar, itu kan tidak pintar soal bahan-bahan alami. Jadi di dapur ini benar-benar saya masakin. Itu boleh dibilang saya tuh orangnya bukan sabar-sabar kali ya, tapi demi konten ya, demi follower. Awalnya tuh follower saya tuh sangat sedikit, 300 waktu bulan 8 atau bulan 9, 300 follower doang. Jadi saya pikir apa yang bisa mancing follower, tidaknya jangan langsung AFC udah pasti nggak ada yang mau follow kita. Jadi saya cari cara seperti ini, resep asma, masak apa, bener-bener saya di dapur tuh campur-campur seperti itu. Itu bayangin ya, kesabaran saya itu kayak udah sebenarnya yang mau posting, yang mau masak, yang mau edit itu nggak gampang loh. Postingan seperti ini agak-agak susah nih. Tapi saya mau cerita bahwa postingan inilah yang bantu follower saya. Ini sinus ini pakai kelapa, pakai apa gitu, semua saya ceritain. Jadi teman-teman boleh ke TikTok saya dan sharing, nanti lihat juga cara-cara postingnya. Nah ini postingan yang lumayan viral. Ini kan sup pir bisa redakan batuk. Di pirnya itu kayak direbus, habis itu pakai jahe. Udah gitu aja, bener-bener. Ada kan TikTok kan yang follower tas siapa gitu ya, cobain dong. Cobain terus komennya banyak banget, jutaan orang yang nonton. Jadi intinya dia bilang, waduh bener ya Tia, cuman pir aja bisa batuk anakku udah sembuh gitu-gitu. Mereka tuh auto follow kita lah, follow TikTok kita. Jadi dari postingan seperti ini kalau nggak salah ini hampir 3 juta yang nonton. Jadi postingan seperti ini butuh effort, maksudnya kita butuh usaha, nggak gampang. Jadi teman-teman kalau mau yang gampang nih, ini paling gampang ya. Nah, ini tipe konten yang info kesehatan, nggak ada artinya. Info kesehatan ini kanker, ketar-ketir, daun ini, maksudnya bisa buat untuk pengobatan orang kanker lah. Terus ini yang saya bilang lumayan, sekarang hampir 2 juta yang nonton. Dari sini follower yang tambah itu 10.000 aja, 10.000 dari postingan satu. Jadi saya bilang kalau TikTok itu jalan ninja, maksudnya gara-gara satu postingan bisa banyak yang follow, gara-gara satu aja. Sedangkan di Instagram setengah mati kita buat, tapi followernya segini-gini aja. TikTok itu lebih banyak. Ini yang paling simpel ya, 7 buah yang baik bagi penderita diabetes. Nah kita cuma kasih tahu 7 buah yang, contoh ya, 7 buah yang baik bagi penderita diabetes. 1 buah apa, 2 buah apa, terus kasih foto buahnya di atas biar lebih menarik gitu. Itu aja 7. Jadi ini beberapa detik aja, mungkin 20 detik. Udah gitu aja, itu lumayan juga yang nonton. Ini postingan yang paling awal buat paling awal yang banyak yang orang nonton. Ini sampai sekarang mungkin 1 jutaan sampai sekarang. Tapi postingan ini saya pikir gara-gara postingan ini saya tahu bahwa TikTok itu ternyata segampang itu.
Nah ini 9 makanan yang tidak disukai sel kanker. Yang tidak disukai sel kanker berarti baik untuk sel kanker. Tapi saya buat judulnya tuh agak aneh. Jadi orang mikir ini apa sih maksudnya? Oke, jadi habis ini saya cuma bilang 9 makanan yang tidak disukai sel kanker. Nah teman-teman boleh coba konsumsi lebih banyak lagi ya. Gitu aja saya ngomongnya. Habis itu saya kasih gambar 1 jamur enoki, 2 apa gitu ya. Pokoknya 9 makanan. Cuman foto gambar makanan itu buat viral dan banyak yang nonton. Jadi teman-teman seperti ini aja. Nanti saya kasih tahu videonya cara buatnya. Nah, tapi kalau tipe konten yang mau banyak follower juga, ini sebenarnya tipe konten yang paling bakal diikuti orang dan dinonton orang dan di follow orang. Ini paling gampang. Tes mandiri syaraf kejepit di pinggang. Ini ceritanya tuh saya buat ini lumayan emosi ya. Jadi saya tuh gimana ya, pikir untuk mau cari follower aja kok susah banget gitu ya. Gitu yang mau diperagakan lah, caranya gimana lah, itu udah sambil emosi, udah sabar. Itu saya duduk terus kasih tahu angkat kaki kanan gitu sebentar beberapa detik. Habis itu kalau Anda merasakan sakit di sini udah mulai emosi gitu ya. Bayangin ya, tapi saya sabar banget loh. Nah, nggak nampak lah pokoknya kalau di postingan ini di kamar ya, bener-bener emosi. Jadi saya pikir, aduh, demi postingan aja, demi follower aja, demi apa gitu. Tapi saya pikir lagi, oke lah, mungkin bisa bantu orang gitu ya. Percaya nggak? Ini kan mengenai saraf kejepit, di bawahnya post banyak banget yang nonton. Jadi yang ada yang komen dong. Jadi solusinya gimana? Nah, itu yang kita cari. Solusinya gimana? Kita DM dia dong. Solusinya ada dengan cara, misalnya kita kasih tahu nih, ini ada produk kayak gini. Itu closingnya dari situ. Contohnya ya. Jadi bisa nyambung. Tapi kalau kamu langsung tes saraf kejepit, misalnya sini Subarasi, gak ada yang nonton, percaya deh, gak ada yang nonton. Jadi itu seperti ini. Ini saya benar-benar angkat kaki, tunduk begini. Itu bayangin ya, kalau teman-teman kayaknya emosi, tapi teman-teman kalau yang sabar, ikut aja postingan seperti ini, plek. Nggak usah diedit yang lain, nggak usah dimodifikasi ya. Ikut aja postingan seperti ini, dijamin naik kok. Nih. Jadi teman-teman cari aja di TikTokku. Ini pun juga salah satu yang mancing follower. Cara asam lambung nggak naik ke kerongkongan. Ini adalah dari Malaysia sebenarnya. Malaysia atau Singapura ya. Ini ahli kesehatan. Saya tampilkan dia punya video. Caranya itu gimana asam lambung dia nggak naik ke kerongkongan. Misalnya dengan cara tarik nafas begini. Saya peragakan juga. Dia peragakan gimana, saya peragakan gimana. Tarik nafas, terus hitung 1, 2, 3, terus gosok gini sambil emosi sebenarnya kan. Tapi udahlah, posting aja. Tapi dari sini yang komen ini banyak banget merasa baik kan. Seneng nggak dengarnya? Seneng nggak? Nah jadi teman-teman meskipun mereka nggak beli Subarasi atau apa, tapi asam lambung tuh caranya bisa. Saya sampai ada yang komen, bener-bener kebantu. Kalau enggak asam lambung tuh naik ke kerongkongan tuh susah banget gitu loh. Bayangin nggak? Ada yang asam lambung pasti tahu ya. Jadi ketolong banyak orang. Dari sini juga kita bisa closing. Ada yang nanya solusinya gimana? Ada obat apa? Kita cari. Mungkin ada yang bisa temen atau membernya bantu. Ada yang jawab. Misalnya ada yang nanya solusinya apa? Ada yang jawab gini, si biru dok, gitu loh. Orang gitu, apa itu si biru? Nanti kita baru DM jelasin gitu. Dari salah satu closing seperti itu. Nah, ini tipe konten yang waktu aku udah masuk ke berapa follower ya? 1000 gitu ya. Udah mulai dong, mulai campur AFC. Ini yang paling simple ya. Nanti teman-teman boleh cari. Cara join bisnis AFC itu gimana? Kita cuma ngomong kayak gitu. Cara joinnya dengan beli 2 box. 2 box itu dapat produk 1 Subarasi, 1 usukusi, atau 2 Subarasi, 2 usukusi. Seperti itu kita kasih tahu. Jadi kita kasih tahu yang simple aja. Ini nggak usah stok. Terus gak usah kejar target, gak ada tutup apa tuh, pokoknya intinya ya gak ada tutup poin gitu-gitulah. Sesimpel itu, jangan terlalu panjang, jangan lewat 1 menit. Kita kasih tahu ini cara join. Sebenarnya orang tahu ini produk apa, cara join gimana. Nanti orang tinggal DM tanya ini apa sih, cara joinnya gimana sih. Terus kita ini yang paling simple cara join. Terus kemudian
ada postingan AFC itu adalah, ini penting loh, ini banyak closing saya juga. AFC itu adalah perusahaan farmasi Jepang dari tahun 1969, terus ada di bursa saham seperti itu, simpel-simpel yang seperti teman-teman belajar dari kantor itu. Kita ngambil aja sedikit-sedikit informasinya, terus cara masukin gambar nanti saya ajarin caranya. Nah, postingan ini penting, jadi teman-teman ingat, yang penting yang dibuat, apa itu AFC, cara join, terus ada cara minum, itu kan paling simpel kan, buka, tunjukin gitu aja. Nah, ini yang teman-teman mungkin yang baru belajar agak bingung ya, tapi saya coba jelasin sesimpel mungkin. TikTok, cara posting, teman-teman udah download TikTok kan semuanya. Jadi cara posting coba pijit, ini tambah. Langsung pakai. Iya, coba langsung praktek aja, biar nanti salah nggak apa-apa, tinggal hapus tuh. Praktek kita. Ya, jadi kita pijit tambah. Tunggu Ci. Oke, Ya. Bulat deh. silent dulu. Ya Ci. Pijit tambah, terus videonya hadap ke kita. Ya, mau salah nggak apa-apa, kita ambilkan aja. Oke, udah. Ada yang belum download TikTok, nanti di rumah download ya. Terus tambah. Nah, udah ada video kita kan, kayak gitu kan? Pijit yang nol, yang ini no, yang bulat. Di sini nggak ada. Yang bulat di tengah sini ada bulat merah kan? Pijit. Bulat merah yang mana Ci? Putih atau merah? Ya, ada yang merah. Pijit. Ya, pijit. Oh yang Iya, ngomong aja, terserah. Misalnya 7 minuman yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Contoh. Jadi coba video 7 minuman yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Kita ngomong aja seperti ini ya. Udah tahu caranya? Itu satu apa gitu. Misalnya ada yang salah, itu video handphone siapa agak ribut. iya dikecilin suaranya. Kecilin suaranya ya. Ci. Ya. Yang mana ya Ci? Yang bulat putih. Yang bulat. Nah, itu Itu pijit, iya. pijit satu kali, pijit satu kali terus udah rekam itu, ya udah rekam. Ini bukan jangan pilih yang foto, pilih yang 10 menit aja atau yang 1 menit juga boleh. Nah ini kan yang merah, ada tembal merah, ada tembal putih. Pilih yang jangan yang foto, jangan yang pilih yang video, yang 10 menit lah, 1 menit lah, itu bebas. 15 menit, 15 detik. Nah, pencet sekali. Nah ini udah rekam, misalnya ibu 7 minuman yang bisa merusak gagal ginjal. Coba ngomong. Ya, tulis nanti buat sedikit ya suara kita. Habis itu nanti kita bilang aja 1 minuman apa, 2 minuman apa. Contoh, ini cara posting ya. Kalau udah siap, misalnya kita ngomongnya salah, 7 minuman penyebab gagal ginjal. 1 apa salah. Misalnya kita nggak tahu stop gitu, nggak tahu mau ngomong apa, udah biarin aja, lanjutkan terus. Nanti itu bisa diedit. Nanti saya ajarin. Jadi kalau kita sudah siap rekam, yang salah juga nggak apa-apa, kita terusin aja, terus pijit yang ini. Kotak ini ada nggak? Kotak ini. Habis siap rekam, pijit dulu. Berikutnya, pijit berikutnya. Pijit berikutnya atau yang Inggris itu next. Ya, pijit berikutnya. Berikutnya. Ya kan? Ada tanda ini ya? Ada? Ada ini. Di atas. Ada. Enggak, ini udah. Ini udah. Ya. Nih. Nah, udah kan? Ada. Udah ketemu? Ini untuk edit. Ya, tekan. Iya, yang kotak. Iya, jadi udah keluar sampai sini kan? Sampai sini, udah, teman-teman. Kemudian kita yang ini